Salam kawan-kawan, selamat datang di X Podcast Eko Saputra Puceratu Podcast. Dan kali ini kita akan bicara soal apa, Jona? Soal percintaan mungkin. Percintaan, betul pas sekali. Tentang hamil. Hamil bagaimana nih? Semua Ketika beta bilang hamil, apa yang saya pikirkan? ya beta pikirkan pasti mengandung, punya anak, kawin, nikah. Itu sih yang beta pikirkan. Saya pikir siapa yang akan hamil? Karena memang beta belum punya pasangan. Kasihan. Kalau orang hamil setelah menikah itu dianggap Sah, dalam masyarakat ini wajar. wajar. Oke. Tapi kalau hamil di luar nikah, ini menjadi suatu masalah, Aib gitu ya. aib, karena dia bisa saja didiskriminasi dalam hidup sehari, dibenci oleh teman-temannya, keluarganya, Yes. dan seolah-olah dia itu sudah punya dosa yang sangat besar, Sangat besar ya. yang tidak bisa dimaafkan lagi. Gitu. Masalahnya gini, ada hamil yang terencana. Gimana itu maksudnya? Mengerti itu maksud? Jadi gini, ada kan orang hamil di luar nikah tapi sing rencana begitu. Tiba-tiba karena berhubungan lalu tembus Iya. kecolongan. Kecolongan. Atau istilah akan tuh kecolongan. Karena beta nonton satu film, Jona, Iya. itu dong berhubungan pakai kondom. Iya. Tapi saat berhubungan karena kuatnya kondom itu bocor Bocor. dan akhirnya perempuan itu hamil. Pembuahan. Ini kan hamil tidak terencana. Jadi karena itu ya tidak bisa, itu semacam kecelakaan lah. Makanya tiba-tiba terjadi MBA, Apa itu? Married by Accident. Iya, MBA. Iya. Saya tahu tuh. Baru tahu ini. Makanya nonton film. Ada sebuah proses kehamilan yang terjadi karena direncanakan. Hamil di luar nikah tapi direncanakan gitu. Ya, betul lupa. Hamil di luar nikah tapi direncanakan. Oh itu mengerti. Jadi maksudnya kayak dong sengaja untuk hamil di luar nikah Sengaja. gitu. Sengaja. Jadi membuat planningnya untuk Kalau hamil. beta sih itu maksudnya gimana ya? Karena memang kalau hamil di luar nikah tuh sudah jelas-jelas salah gitu. Ya. Karena itu zina. Hah. Nah, masalahnya ini dia punya tujuan apa gitu. Kan dia mau berniat untuk melakukan hamil di luar nikah begitu. Nah, ada problem seperti ini. Jadi sudah pacaran misalnya 7-8 tahun nih, 10 tahun. Dan dong itu sudah usianya mau menikah 26, 27, ada yang 30. Nah, karena sudah lama pacaran dan belum nikah-nikah, persoalannya adalah karena orang tua belum Tidak merestui. Iya. Iya benar. Nah, jalan keluar bagi mereka adalah sudah bagaimana kalau Tanam bibit. tanam bibit saja begitu. Jadi kalau kebiasaan yang terjadi di Maluku ini kan begini. Iya benar. Orang tua yang setuju lari kawin. Iya. Dan ketika lari kawin, ya hamil itu belum menikah kadang, dan kemudian melahirkan. Nanti kalau ada cucu baru bawa di tete dan nenek, pasti dong bilang begini, kalau ada cucu, tete dan nenek pun hati pasti lombo. Benar. Jadi itu cara untuk meluluhkan hati orang tua. Akhirnya perencanaan ini berhasil bagi dorang karena Iya. akhirnya mau datang saya marah-marah lagi. Tapi orang tua langsung sambut, cucu so ada. Saya bisa lah marah begitu. Tapi ada juga yang seperti ini, Jona. Pacaran juga lama nih, 7 tahun, 8 tahun. Tapi persoalannya adalah karena laki-laki ini merasa bahwa hubungan itu sedang terancam. Paham maksud beta? Oh benar. Jadi kayak ada orang ketiga yang datang. Iya. Kemudian perempuan itu sudah mulai bagi hati dengan orang ketiga ini. Jadi dia merasa bahwa tanam bibit itu untuk mengamankan dia punya perempuan Untuk supaya jangan mengamankan. orang ambil gitu. Benar sekali. Untuk mengamankan dia punya posisi. Yes. Jadi dia rasa Osis mulai lari dari beta, Osis sudah mulai selingkuh dengan orang lain. Bagaimana kalau beta kasih hamil sih saja? Jadi dengan cara menghamili, maka otomatis perempuan kan langsung minta tanggung jawab. Otomatis dia akan sangat senang untuk langsung menikahi. Dan perempuan itu bagi dia telah sah selamanya menjadi milik begitu. Yes. Menghamili adalah cara untuk mengamankan. Tadi mengamankan orang tua, 1, 2 mengamankan posisi. Jadi semua ini dilakukan terencana karena punya tujuan. Pertanyaannya beta seperti ini. Perencanaan untuk hamil di luar nikah karena ingin mendapat restu orang tua itu di mata Jona benar atau salah? Kalau par beta sih bukan gitu sih caranya untuk meyakinkan orang tua untuk meyakinkan bahwa dia ini memang layak untuk jadi beta punya jodoh. Nah, Tapi ada memang cara-cara lain kayak harus membuktikan bahwa
si sifat cewek ini nih layak. Karena memang saya bisa memungkiri bahwa masih ada Siti Nurbaya ya di ketemu punya kehidupan sehari-hari, bahwa kayak cinta ini masih harus di bawah setuju orang tua, restu orang tua, karena sudah dari kodratnya dari sana mungkin. Terus kan cintanya nih yang katong jalani adalah katong yang rasa sendiri. Ya, katong yang rasa pasti. Jadi beta sih bisa membenarkan bahwa katong harus turut tunduk pada restu orang tua. Tapi katong sih yang bisa membenarkan juga bahwa mengambil restu orang tua itu harus dengan cara gini gitu. Ya, masih ada dengan cara-cara yang lain gitu. Jadi meski sudah sangat sulit, maksud Jona nih, dalam keadaan orang tua kamu sudah coba banyak hal tapi orang tua belum setuju begitu. Nah kamu akhirnya pasrah dan memutuskan bahwa hamil adalah solusinya. Bagi Jona belum bisa kayak gitu. Maksudnya, bagi dia mungkin butuh lebih kesabaran dan lebih banyak usaha lagi. Benar. Karena tentu barangkali ada caranya begitu. Yang barangkali saja juga belum kamu temukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau perencanaan hamil karena dia merasa posisi hubungannya terancam, bagi Jona itu benar atau salah? Kalau Barbeta itu jelas-jelas salah sih kalau Barbeta. Karena memang untuk mengamankan posisi itu perlu kayak tindak-tindak kayak gitu. Atau harus percaya bahwa kalau cinta itu memang saya bisa lari ke mana gitu. Kalau nanti kelak Jona posisi adalah di laki-laki ini dan saya punya posisi terancam Jona karena ada orang lain, orang ketiga. Dan berbagai cara saya sudah coba tapi belum dapat hal yang bisa mengamankan saya punya kekasih. Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya juga akan menghamili? Enggak lah. Apa yang akan saya lakukan? Kalau beta sih saya bisa memaksakan bahwa beta harus bersikeras, ini akan jadi beta punya masa depan. Karena beta harus jalani saja. Kalau memang dia sudah pengen dengan yang lain ya terserah dia pergi aja gitu. Jadi jangan sampai nanti ketong sudah terlanjur harus memaksa gitulah tanam bibit tapi ternyata dia yang mencintai ketong. Benar, karena nanti ini ketong akan menjalani seumur hidup loh dengan dia. Ya betul, ini sangat penting. Nah ini persoalan yang sering terjadi Jona. Jadi dewasa ini pergaulan anak muda, kisah cinta anak muda itu sering dihiasi dengan hal seperti ini. Dan ini bukan terjadi di kota saja. Benar. Kebanyakan ini terjadi di kampung-kampung. Biasa kalau orang tua yang setuju, jalan satu-satunya adalah lari kawin. Atau ketika orang sudah yang setuju, langsung menghamili. Dan ini merupakan cara yang sering dong lakukan, seolah-olah sudah tidak ada cara lain lagi. Sampai sekarang ini masih terjadi. Iya benar. Dan di kota juga seperti itu. Hal-hal ini tuh terjadi pada bukan kayak usia yang sudah matang, pada hal ini sudah terjadi pada usia-usia yang masih cukup muda, seumuran beta malah. Masih umur 20 lah isu. Bahkan ada kasus yang lebih muda dari itu, SMA misalnya. Iya benar. Dan dong merasa bahwa ketika SMA itu dong merasa dong sudah menemukan dong pun jodoh. Orang bilang cinta mati lah. Dan karena pikirannya masih pendek, belum luas, ya toh. Nah akhirnya pikir karena pacaran-pacaran saingan dengan teman-teman di sekolah misalnya atau di antar sekolah, dan ini merasa terancam, dia pikir bahwa ya beta menghamili saja. Supaya perempuan ini menjadi beta pemilik. Meskipun itu masih dalam usia muda dan pikiran yang sangat sempit pada masa depan begitu. Jadi ini persoalan teman-teman. Menghamili dalam konteks di luar nikah itu saja sudah salah. Dan yang harus dicatat bahwa itu bukan solusi. Itu bukan solusi untuk mengamankan, meyakinkan kepastian, untuk meyakinkan orang tua. Gitu. Untuk memiliki seseorang, bukan cara itu. Karena kita bicara proses ini adalah proses cinta yang dia betul-betul ada dalam suatu ketulusan. Orang berhubungan itu kan bukan cuma nafsu, tapi juga cinta. Dan itu diidam-idamkan oleh dua orang gitu. Jadi sebaiknya mengandung itu setelah menikah. Ini juga merupakan salah satu langkah menurut beta Jona agar ke depan keluarga-keluarga itu dapat menciptakan generasi yang bermoral baik. Ini ada kaitan dengan konten sebelumnya. Kenapa kalau hubungan itu dilalui dengan baik sampai pacaran, kemudian menikah, semuanya berjalan dengan baik, dan proses pembinaan anak itu berjalan baik, otomatis kan pada saat mengandung ibunya tidak ada stres, tidak ada tekanan, sing ada pikiran, gitu. Jadi karena menikah dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, hubungan itu terjadi dengan baik, maka dia akan mengandung dengan baik, dia akan membesarkan anaknya dengan baik, dan otomatis dia sangat menjamin bahwa generasi dari keluarga itu akan sangat baik.
hal ini memang mungkin saja bisa terjadi karena memang kurangnya edukasi dari dalam keluarga juga. Kayak setelah menikah ini ada proses-proses kayak gimana, kesalahpahaman, kayak katong harus mengenal pasangan punya yang lebih dalam lagi setelah menikah. Dan dong sih pahami ini. Jadi anak-anak muda nih kenapa dong kebanyakan anak-anak yang hubungan-hubungan keluarga-keluarga yang bisa menyatu lewat eksiden ini, itu kan kebanyakan dong mengalami pasca pernikahan yang agak rumit, kayak langsung bakalai. Itu karena memang dong tahu bahwa setelah proses pernikahan ini memang proses yang mudah gitu, karena memang banyak tantangan gitu. Jadi sekali lagi kita bilang bahwa pernikahan ini memang sakral gitu. Katong harus betul-betul siap, bukan karena betul-betul katong puas begitu. Siap. Beta dan Jonah ini dua orang yang belum menikah. Jadi katong dua bukan ahli-ahli pernikahan. Pasti dong bilang ini memangnya kamu dua itu sudah paham proses pernikahan. Tapi ini dari yang katong lihat dan konten katong hari ini bicara ini pranikah begitu sebenarnya. Baiknya jangan menghamili begitu di luar nikah. Karena seperti yang tadi Jonah bilang, menikah itu gampang, melamar itu gampang, pasang cincin itu gampang, bersumpah di altar itu gampang. Yang sulit adalah setia. Benar. Dalam menjalaninya. Dan ketika katong belum mengenal pasangan yang baik hanya karena katong ingin memiliki dia, lantas katong menghamili dia, dan katong belum kenal dia baik-baik, maka akan ada pertengkaran dalam keluarga. Dan ini bukan tidak mungkin bahwa akan ada dalam proses perceraian di usia muda. Kan orang itu baru nikah 1 tahun, 2 tahun, belum apa-apa itu pisah, cerai gitu. Karena dong merasa bahwa sing nyaman, sesuai dengan ekspektasi juga, sesuai dengan katong harapan. Katong berharap katong akan punya anak ini, dia akan lahir dan katong akan kasih besar dia dengan bahagia begitu. Padahal katong bahkan sing bisa menjalani katong punya hubungan antara pasangan dengan baik. Dan itu dampak kepada pertumbuhan anak. Betul. Dan katong juga harus kasih tahu, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa perempuan itu tidak bisa dihamili pada saat usianya masih muda. Usia yang sudah boleh untuk mengandung itu sekitar 21, 22. Kalau masih terlalu muda, terlalu muda itu sangat mengganggu. Itu akan berdampak kepada kesehatan. Bisa bahaya. Kepada perempuan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Dan itu tentu saja katong sudah melakukan suatu menurut beta kayak jahat sih. Jahat. Katong kriminal. Katong sayang, katong punya kekasih begitu. Karena katong paksa. Sebisanya dihentikan. Karena kalau hari ini anak-anak masih SMA, masih kuliah dan dong langsung kasih hamil orang pun anak di luar nikah, ingat ini banyak sekali, bukan 1-2 orang, bukan 10-20, ratusan. Benar. Kalau dari dulu sampai sekarang katong susah bisa hitung lah, 10.000 barangkali. Dari tahun-tahun yang dulu-dulu dari zaman orang tua sampai sekarang itu kasus itu ada hampir setiap generasi. Itu ada gitu. Nah, barangkali itu yang ingin katong sampaikan. Jadi jalanilah hubungan yang baik, persiapkan hubungan dengan baik, kenali kekasih dengan baik, dan yakin benar-benar bahwa dia adalah pasangan. Menikahlah lebih dulu, kemudian bersama-sama punya komitmen untuk bisa memiliki anak. Beta rasa itu akan lebih indah begitu, lebih manis, dan kamu akan menjalani itu dengan lebih baik tanpa tekanan, tanpa akan ada masalah gitu. Apa yang mau Jonah sampaikan, pesan dari Jonah? Kalau Parbeta menghamili perempuan bukanlah solusi Parbeta untuk meyakinkan orang tua, untuk mengamankan posisi dan juga membuktikan bahwa katong selalu sayang ke perempuan. Tapi ada banyak cara lain untuk membuktikan semuanya itu, bukan cuma dengan menghamili. Gitu. Poin terbaik. Jadi ingatang, besok saya sudah bilang di sini makasih saya boleh kasih hamil di luar nikah. Kasih konten ini ancur kata dua nih. Beta lagi sebenarnya. Teman-teman, ingat bahwa hubungan percintaan itu dibangun dengan susah payah. Teman-teman sendiri merasakan jatuh bangunnya, bagaimana mengolah perasaan, bagaimana harus memperbaiki hubungan yang rumit, kemudian mencari solusinya bersama. Maka beta rasa ketika teman-teman mengalami suatu emosi, persoalan, mengalami tekanan, menghamili bukanlah jalan keluarnya gitu. Teman-teman harus memikirkan jalan lain tanpa harus menghamili. Tidak perlu lari kaweng, ada waktu gitu. Teman-teman mesti sabar, mesti mencari jalan lain gitu. Ketika orang tua susah setuju, cari jalan lain. Kalau dalam hubungan ada persoalan, cari solusi supaya damai. Kalau memang yang bisa lepas. Kalau salah satu susah cinta, lepas.
tapi jangan menghamili. Itu bukan solusinya. Ingat, masa depan orang pung anak itu penting. Ya, benar. Jangan katong kas ancur kalau katong bisa tanggung jawab. Sekian dari Beta dan Jonas. Semoga apa yang katong sampaikan ini boleh berguna untuk teman-teman. Ingat abis dengar konten ini jangan punya rencana kasih hamil. Oke. Di luar nikah. Yes. Sampai waktu dapat dan amato. Amato.